got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel the good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling, yeah. So keep dancing. Oh, yeah, yeah. I can't stop the. 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 Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you, so just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. Everybody say. I can't stop the feeling. Oh, no, I can't stop the feeling. I can't stop the feeling in my body. Break it down. Got this feeling in my body. Can't stop the feeling. Got this feeling in my body. Come on. Welcome to CLCC Sunday Live. Selama 1 jam ke depan, saya Robert. Saya Lola. Saya Clary. Kita akan nemenin Anda tentunya dengan berbagai informasi menarik. Ada sermon, ada khotbah, ada informasi yang tentunya berguna banget buat teman-teman semua di sini. Oke, iya ya. Betul. Bener kan? Bener-bener. Nah, sebelum kita melangkah ke depan, kita akan mundur dulu seminggu ke belakang ya. Flashback Jujur sama saya, di antara Anda berdua ini siapa yang pantengin terus Instagram live-nya CLCC? Aku Ya bener. seriusan. Lu pantengin apa ini? Beneran. Gua mantengin waktu itu hari Selasa. Di situ narasumbernya ada Kak Nining dan juga Kak Sinta. Di situ mereka membahas tentang konsistensi. Konsistensi. Betul sekali. Yes. Jadi, kalau kita mau melakukan sesuatu itu kita harus tahu dulu dasarnya. Dasar why-nya itu, kenapanya itu apa? Contoh. Contohnya gampang aja, gue Iya. kasih yang simpel. Misalnya nih, Kak Robert, Aduh, nggak enak. mau olahraga, tapi pengennya kurus. Iya. Nanti dia kalau udah kurus, olahraganya kelar. Oh, Bener ya? yang harusnya bener gimana? Harusnya bener gini, kayak Clary. Olahraga tujuannya sehat. Nggak enak. Udah Iya nggak, Claire? Iya bener Iya dong, lu olahraga tujuannya sehat dong. Udah, Gak kayak korban. Nggak kayak olahraga, cuma kurus doang. Buktinya jadinya dia Ini gendut lu mau lagi. ngasih tahu sesuatu yang baik dengan menunjuk sesuatu yang tidak baik ya. Contoh. Jadi ternyata kalau kita mau punya sebuah konsistensi itu harus tahu ujungnya dulu ya. Ujungnya dulu apa? Baru kita tahu mau ngelakuin apa. Oh, Dan iya. akan terjadi secara konsisten. Meskipun aku sakit tapi ya udahlah ya aku belajar ya. Oke. Kalau lu gimana? Lu belajar apa? Bentar. Lu pantengin kan Instagram CLCC? Tenang. Jadi gini nih. Walaupun mungkin gue banyak bolong nih ya mantengin Instagram CLCC. Jujur ya, jujur. Tapi kemarin gue nonton yang Joshua Iwan. Joshua Iwan. Tentang
belajar dari krisis, bener? Benar. Yes. Jadi yang waktu gue nonton dari Joshua Iwan, bagus banget tuh insight yang didapat. Selama masa krisis ini, jadi gue pikir kita tuh harus punya pola pikir yang benar. Pola Dan juga pikir, oke. harus mau berubah dan belajar. Supaya nanti ketika krisis berikutnya datang, kita udah siap nih, nggak rapuh lagi kayak sekarang. Bener. Kalau sekarang sih gue jujur, rapuh cuy. Tapi nanti begitu krisis berikutnya ada, gue pasti kuat. Lebih siap ya, lebih siap. Asik. Keren, Jadi keren, intinya kita bisa nabung di krisis ini untuk menghadapi krisis-krisis kemudian. Selanjutnya. Betul banget. Gitu. Kamu luar biasa ya. Luar Tapi aku mau biasa. curhat nih, kalau aku sebenarnya ngalamin juga yang namanya krisis dalam hubungan rumah tangga. Aduh, aku tuh lagi sering banget der gitu loh. Kalian punya solusi nggak? Solusinya gampang banget. Apa coba kakak? Korobet, Ya. tinggal pantengin aja IG live-nya si LCC selama sebulan ke depan. Kenapa lo? Karena Ya, tema si LCC bulan ini adalah healthy relationship with family. Cocok buat aku. Cocok banget. Cocok banget. Iya, Jadi jadi selama 1 bulan ini kita akan ngebahas tentang hubungan yang sehat dengan family. Betul, dengan family, dengan orang-orang terdekat kita juga. Mantep banget ya. Jadi gua harus pantengin dan teman-teman juga harus pantengin terus ya selama 1 bulan ke Yap, depan ini. betul sekali. Oke, kita akan masuk dalam acara hari ini. Apa yang akan kita kerjakan hari ini? Nah, ini satu lagi ada yang sangat spesial banget di CLCC Sunday Live kali ini, yaitu 1 Minute Grateful. Apaan tuh One Minute Grateful? 1 Minute Grateful itu adalah sesuatu yang mungkin akan membantu kita belajar untuk lebih bersyukur dalam situasi seperti ini. Wah, bagus ya kelihatannya. Bagus banget, perlu banget. Siapa yang bakal ngomong nih? Nah, 1 Minute Grateful kita kali ini akan disampaikan oleh Alvina. Alvina. Oke, so stay tune terus bersama dengan kita di CLCC Sunday Live. Shalom saudara, saya Alvina, saya salah satu jemaat di CLCC Bandung dan saya sudah bersuami, namanya Alvin. Ternyata masih banyak hal yang sering luput dari ucapan syukur saya, khususnya tentang suami saya. Dia itu tipe yang tidak terlalu berkata-kata romantis, tapi dia itu yang put his words by action. Nah, semakin terlihat di masa karantina ini, bagaimana dia tuh sebetulnya care gitu. Dia tuh bisa untuk terjun tangan langsung membantu saya mengerjakan pekerjaan rumah tangga, yang mana sebenarnya dia sedang sibuk atau juga sebenarnya dia nggak terlalu suka sama pekerjaan tersebut. Dari situ saya terus refleksi diri, introspeksi diri juga. Saya perlu memperbaharui the way I think, the way I see, mindset saya untuk melihat segala sesuatu yang kecil dan mensyukuri hal-hal tersebut. Karena bahagia itu kita yang ciptakan dan itu dimulai dari ucapan syukur. God bless you. Luar biasa ya teman-teman ya. Dari Alvina nih saya belajar banyak tentang bagaimana seharusnya menjadi seorang suami. Gue cuma mikir kayak suami itu kepala keluarga, tapi gue nggak pernah mikir suami itu harus jadi supporter juga. Iya, Gila ya memang. Tapi Alvin jahat juga ya. Kenapa sih? Bayangin gara-gara Alvin sekarang standar suami jadi naik semua. Harus bantuin istri di rumah. Pulang langsung istri gue langsung, tolong ya ingat Alvin. Pasti istri kita nuntut habis ini. Nggak apa-apa, bagus. Bersyukur untuk para istri-istri. Asik. Oke, tadi sudah Alvina ya. Iya. Nah terus apa nih? What's next nih? Apa nih? Nih, Ya. apa nih? Pembicara kita hari ini adalah pembicara favorit gua dari Kota Brebes. Favorit lu? Siapa sih? Udah Gua gue tahu sebutin sih. aja ya. Jadi pembicara kita hari ini adalah Ko Wing. Cornelius Wing. Iya betul. Iya. Dia juga favorit gitu? Tahu nggak kenapa dia favorit gua? Nggak tahu. Karena gua tuh kangen banget sama setiap tatapan dan penekanan-penekanan di kata-katanya. Penekanan, oke. Tunggu. Apa hubungannya lu favoritin dia gara-gara penekanan dan kata-katanya? Pandangan ya, tatapannya ya? Iya. Apa hubungan? Jadi gini nih, gua tuh memang kalau lagi dengar khotbah ya, nggak semuanya bisa masuk. Bukan nyangkut gitu di kepala. Nah, Nyangkut doang, ya, nyangkut doang. oke. Setiap Ko Wing rotot dan ngasih penekanan, langsung masuk itu khotbah. Luar biasa. Nggak usah nyangkut, langsung masuk ke sini ya. Langsung. Jadi Luar biasa. that's why dia jadi salah satu most favorite buat lu Iya. gitu ya. Jadi selama 1 tahun lu di CLCC, lu nyangkut, lu masuk ke dalam khotbahnya kalau Ko Wing aja yang Iya, ngomong. jadi kalau Ko Wing nggak khotbah, ya nggak ada yang masuk itu khotbah ke gua. Kalau Kandi gimana? Kalau Kak Andi, jadi Kak Andi memang punya cara tersendiri ya, dia Oke. juga masuk kok. Oh, tetap masuk, cuman Iya, agak-agak belok-belok Iya, gitu. belok-belok. Aman aja, Bos. Yang penting tetap masuk ya. Masuk. Iya. Karena Oke. Mbak Fandi tetap masuk ke saya walaupun belok-belok gitu. Cukup kita sudahi saja. Oke. Sebelum kita menyambut firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Cornelius Wing, Ya. kita akan mendengarkan dulu beberapa pesan yang akan disampaikan oleh salah satu leader kita, Ko Sandikuwana. So, stay tune terus bersama dengan kita di CLCC Sunday Live. Halo Church, welcome to CLCC Online Service. Saya mewakili semua leader yang ada di CLCC ingin menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali menyaksikan atau bergabung di CLCC Online Service.
Welcome. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Nah, walaupun kita beribadah secara online dalam masa PSBB ini, kami mengajak untuk kita semua terlibat aktif dalam mengikuti ibadah ini. Baik saat mengikuti praise and worship, saudara bisa ikut memuji dan menyembah Tuhan, dan merenungkan semua kebaikan Tuhan. Saudara boleh angkat tangan saudara saat menyembah. Begitu juga saat firman Tuhan dibagikan, saudara bisa siapkan catatan saudara untuk mencatat. Kita melakukan hal yang sama dalam ibadah online kali ini, seperti saat ibadah di dalam gedung gereja. Mau ya saudara? Dan saya percaya kita semua mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Nah, saudara dapat memberikan persembahan dan perpuluhan ke nomor rekening CLCC berikut ini. Atau bisa juga melalui QR Code yang terdapat di layar saudara. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk penjagaan-Mu sampai saat ini Tuhan. Kami mau katakan Engkau baik bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Terima kasih buat berkat yang berlimpah yang sudah Tuhan berikan pada kami. Dan kami mau memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Kami mau mendukung pelayanan yang ada di gereja ini Tuhan. Dan kami memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya kita semua sudah siap untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Pastor Cornelius Swing. Mari kita buka hati dan siapkan hati kita, biar benih firman Tuhan jatuh di tanah yang subur. Dan saya percaya Roh Kudus akan membukakan banyak hal kepada setiap kita. Selamat mengikuti online service CLCC Bandung. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur Bapa karena Engkau adalah bagian kami. Apapun yang terjadi, kami mau tetap percaya kepada Engkau. Allah kami yang besar, Allah kami yang baik. Allah kami yang mengasihi kami Tuhan. Dan bahkan memanggil kami sebagai milik-Mu Tuhan. Ini kami kayak memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam kesesakanku, habis kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku
Halo semua, salam kemenangan. Saya Cornelius Swing. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi mengenai materi yang relevan sama situasi kita masih, yaitu hubungan kehidupan kita sama situasi di tengah-tengah wabah corona ini. Hal yang perlu saya pesankan sebagai pembuka adalah hati-hatilah sama isu pengalihan perhatian yang musuh bawa kepada kita. Distraction, pengalihan perhatian. Kita lebih terpaku hari-hari ini untuk, bahkan bukan terpaku tapi juga terpana pada apa yang corona lakukan, bukan kepada apa yang Allah lakukan. Itu artinya teralihkan perhatian kita. Corona itu sendiri artinya dalam bahasa Latin mahkota. Sepertinya pembicaraan kita, pikiran kita, telaah kita, diskusi kita hari ini sama teman-teman itu lebih memahkotai corona. Corona itu bahasa Latinnya dari kata mahkota. Di sorga itu mahkota dilemparkan hanya untuk anak domba saja. Kita telah lemparkan hari ini mahkota untuk corona. Kita harus bertobat betul. Jangan dudukkan corona ada di tahta di pembicaraan kita. Kita banyak mengatakan hal-hal mengenai corona lebih daripada anak domba. Mari kita dudukkan corona di tahta. Jangan lukai hati Roh Kudus. Hari-hari ini kita harus sebagai pemenang itu pembicaraan kita dipenuhi kemenangan-kemenangan. Karena pembicaraan pemenang itu kemenangan-kemenangan. Tapi pembicaraan pecundang itu kekalahan-kekalahan. Hari ini kita menggambarkan corona seakan-akan dia menang dalam situasi ini. No. Pelajari Alkitab baik-baik. Ada pengalihan perhatian yang luar biasa. Bujang Elisa, kita lihat dia keluar rumah, dia lihat dikepung oleh gerombolan orang Aram. Banyak yang kepung mereka, yaitu bujang Elisa dan Elisa. Dia takut, terus dia lapor sama Elisa. Elisa datang dan berdoa untuk bujang Elisanya, bujang-bujangnya ini, dan kemudian matanya terbuka. Ternyata di alam yang tidak terlihat itu ada pasukan Tuhan yang memenuhi gunung-gunung di sekitar mereka dengan kereta berapi katanya. Bujang Elisa ini matanya tiba-tiba dia mengalami pengalaman mata terbuka dan melihat pasukan Tuhan lebih banyak. Elisa berkata, yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Lihat, matanya ini bikin dia takut. Tapi waktu matanya dibuka, lihat fakta di balik yang kelihatan, dia dikuatkan. Yang menyertai kita lebih banyak. Kita lihat Petrus juga di Alkitab. Dia jalan di atas air. Dia sempat berjalan di atas air, tapi kemudian tenggelam. Kenapa? Karena teralihkan perhatiannya yang tadinya menuju Yesus dan banyak perhatian kepada Yesus. Tapi Alkitab bilang dirasanya tiupan angin. Rasa tiupan angin. Jadi penglihatan, perasaan, pendengaran itu hari-hari ini kita berperang dengan itu. Peperangan harian kita sensis lawan panca indera. Hati-hati. Simpson juga panggilannya terganggu karena Delila. Penglihatan, perasaan. Perasaan cinta yang salahnya Simpson bikin dia terpelecok kakinya dan dia nggak terlalu finishing well kehidupan air Simpson. Banyak orang seperti itu. Harusnya kita sebagai orang beriman itu berjalan dengan iman, bukan berjalan dengan penglihatan. Paulus berkata, kita ini orang benar itu walk by faith, not by sight. Bukan by faith and by sight. Tapi kalau kita berjalan dengan iman itu tidak dengan penglihatan, tidak not by sight. Berarti kalau kau pakai iman, kau tidak pakai penglihatan. Se-ekstrim itu. Kalau pakai penglihatan, berarti kau sedang nggak pakai iman. Peperangan kita sensis. Panca indera, hati-hati dengan panca indera saudara. Hari-hari kita cuma baca medsos 8 jam sehari, dan kita baca firman cuma 5 menit. Teralihkan kita. Oleh karena itu, pada masa-masa seperti ini kita kemudian sibuk terfokus menganalisa tentang corona sampai kita putus asa. Dan kita tahu bahwa Tuhan sebenarnya nggak terkejut dengan semua situasi ini. Tuhan nggak bingung. Ada seorang nabi besar di dunia ini sekarang yang dia sedang berkata bahwa hal yang paling mengerikan yang setan sedang bawa sebagai hal utama yang setan lepaskan kepada seluruh dunia, termasuk menghantam gereja, adalah roh ketakutan. Itu nomor 1 paling utama yang setan lepaskan. Itu nabi-nabi udah melihat tuh. Jadi setan ini sekarang sedang mengorakkan seluruh
roh ketakutan kepada seluruh dunia. Itu yang setan paling kerjakan hari ini, yaitu melepaskan roh ketakutan. Nah, Tuhan tidak pernah terkejut dengan semua situasi ini. Bahkan Tuhan Yesus sendiri waktu dia berkhotbah tentang akhir zaman dalam Lukas 21 ayat 10-11, ya, Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa. Sudah bukan? Kerajaan melawan kerajaan. Hari-hari kita lihat peperangan. Dari perang dunia pertama sampai sekarang seru. Bangsa berperang melawan bangsa. Era perang dingin udah berlalu. Tapi sebetulnya hari ini bangsa melawan bangsa tetap terjadi. Nah, ayat 11 berkata dalam Lukas 21, akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Oh sudah, itu kalau Anda lihat berbagai macam penelitian, maka Anda bisa lihat di internet. Anda akan lihat bahwa epicentrum gempa, titik pusat gempa, itu di seluruh bumi udah rata. Dan itu selama 6.000 tahun baru terjadi kali ini di zaman kita. Di mana epicentrum gempa itu yang bentuknya seperti obat nyamuk begitu, itu sudah merata di seluruh permukaan bumi. Jadi gempa bumi itu sudah hari-hari, soalnya kita nggak berasa, tapi epicentrumnya aktif di seluruh dunia. Kalau ada kejadian gempa bumi tersering dan terluas area gempanya di zaman kita. Tetapi Alkitab juga bilang tanda akhir zaman, yaitu akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Persis. Udah dinubuatkan, penyakit sampar itu penyakit menular dan kelaparan. Hari ini banyak gara-gara COVID-19 orang-orang juga kelaparan. Ekonomi ambruk. Tiba-tiba di Indonesia dan di bangsa-bangsa tingkat kemiskinan melonjak tinggi dan mengejutkan. Orang mulai kelaparan, pas banget. Menular, penyakit menular dan kelaparan. Yesus sudah mengatakannya. Kalau buktinya sampai hari ini virus corona masih ada, itu bukan Tuhan tidak bisa berdaulat menghentikannya. Tuhan sedang memanfaatkan situasi ini untuk ketercapaian maksud-maksudnya. Jadi jangan khawatir, Tuhan sedang bekerja, gitu. Dan semua difilter dalam kehendaknya. Semua kejadian dunia ini, mata Tuhan terbuka, dan semua kejadian dunia ini tidak mungkin terjadi tanpa seizin Tuhan. Tuhan itu memfilter semua kejadian di bumi supaya semuanya seiring dengan kehendaknya. Waktu setan datang kepada Tuhan dan dia berkata bahwa Ayub tentu saleh karena kau memberkati, coba ambil berkat-berkatnya. Wah, Tuhan ditantang. Kemudian Tuhan berkata, oke, ambil semua yang berkatku yang aku kasih ke Ayub, ambil semua. Tapi ingat, jangan sentuh Ayub. Oh, Tuhan mau filter itu. Akhirnya setan mengambil semua yang Ayub miliki, tapi dia tidak bisa sentuh Ayub karena terfilter oleh kehendak Allah. Seperti Anda, kalau Anda memang dalam kehendak Allah, Anda nggak mati sekarang, corona nggak bisa membunuh Anda. Cornelius Wing nggak bisa mati. Semua udah difilter dalam kehendak Allah. Tugas kita kalau belum selesai di muka bumi, kita nggak bisa mati dengan cara apa saja. Ini yang benar-benar saya maksudkan, telah difilter dalam kehendak Allah. Jadi puji Tuhan kita punya Allah yang tetap berdaulat. Kedaulatan Allah untuk menghentikan wabah corona itu juga kedaulatan Allah yang sama untuk memelihara jiwa-jiwa di dalamnya. Tenang aja. Ada corona atau tidak ada corona, Tuhan tetap berdaulat. Kedaulatan Allah untuk menghentikan wabah corona, walaupun itu belum dilakukannya, itu kedaulatan Allah yang sama untuk memelihara Anda di dalamnya. Tidak ada masalah. Mati kapan saja, dengan cara apa saja, it's okay. Ringan saja bagi anak-anak Tuhan. Mati keuntungan. Hidup, ya bekerja memberi buah. Kalau mati toh bersama Tuhan. Hidup bersama Tuhan. Poin yang paling penting itu bukan caranya mati. Poin yang paling penting itu kebersamaanmu dengan Tuhan. Kekristenan luar biasa. Hidup dengan Tuhan. Mati, pergi bersama Tuhan. It's okay. Paulus mengatakan itu. Nah, isu yang harusnya diangkat di masa seperti ini adalah apa yang Tuhan sedang lakukan pada masa sekarang. Dalam masa wabah COVID-19 ini, apa yang Tuhan sedang lakukan? Jangan terlalu membahas apa yang corona lakukan. Itu teralihkan perhatiannya kepada apa yang Tuhan lakukan. Ada dua hal
saja yang saya mau bagi. Ada sekitar 5 hal apa yang Bapak lakukan dalam masa seperti ini. Tapi 2 hal saja karena waktu. Saya akan berbagi. Hal pertama yang Tuhan sedang lakukan adalah mengembalikan fokus hidup kita. Ini yang pertama, mengembalikan fokus hidup kita kepada fakta bahwa Kristuslah yang paling bernilai dalam kehidupan. Yang kemarin-kemarin kita anak Tuhan, kita percaya Kristus. Tapi Kristus tidak menjadi sosok sesuatu yang paling bernilai dalam hidup kita. Maka sekarang ini sedang dioperasi hati seluruh anak Tuhan di tubuh Kristus secara global ini. Sedang ada pengoperasian Roh Kudus di dalam hati untuk mengembalikan kita semua sampai kita berucap lagi dengan kemurnian bahwa Kristuslah yang paling bernilai dari hidup saya. Semua yang gak bernilai sedang diambil supaya Kristuslah yang tersisa. Alkitab berkata, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi, kata Tuhan, langit juga aku goncangkan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ibrani 12 ayat 26-27. Tuhan menggoncangkan semuanya. Tujuannya ini supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Tuhan tuh menggoncang seluruh dunia hari ini lewat virus corona ini. Tuhan mau pertontonkan, ini loh anakku nih yang tidak tergoncangkan, supaya Tuhan bisa mempertontonkan di panggung bahwa siapa yang tidak tergoncangkan. Oleh karena itu doa saya, Anda semua tidak tergoncangkan. Karena Alkitab berkata kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, unshakable kingdom. Nah, kalau faktanya tergoncang juga, nah, Alkitab juga ceritakan dalam Matius 7, ada 2 macam rumah yang dibangun di atas dasar fondasi batu dan fondasi pasir. Dua-dua rumah ini nggak diceritakan beda rumahnya, tapi jelas beda fondasinya. Dua-duanya kena prahara, hujan, banjir, angin. Tapi yang satu roboh, satu tidak. Praharanya datang, hujan, banjir, angin. Satunya juga kena hujan, banjir, angin. Sekarang kita kena ini, prahara corona ini kita kena dampaknya. Tetangga kita kena dampaknya. Bedanya fondasi. Jadi masalah ini masalah fondasi. Kalau Anda tergoncangkan, itu kelihatan banget fondasinya bukan Kristus. Nah, ini waktunya untuk kita, kalau kita membangun rumah hidup kita selama ini di atas fondasi pasir. Pasir itu sesuatu yang mudah bergerak, mudah berubah. Itu pasir. Kecantikan itu pasir. Kalau kecantikan segala-galanya, Anda akan goncang saat Anda mulai tua karena pipimu melorot. Kalau Anda pasirmu uang, waduh, bisnis kita kebanyakan terganggu hari ini. Kalau bisnis dan pekerjaan dan keuangan itu fondasi hidupmu, digoncang. Itu pasir itu. Kalau pengalamanmu, kebisaanmu, kepintaranmu selama ini yang membuat kau ada di titik ini, itu menjadi kebanggaanmu, itu pasir itu. Maka Tuhan buktikan di masa seperti ini pengalamanmu juga nggak ada arti. Apa pasirmu? Ini waktu yang baik. Tuhan sedang operasi umat Tuhan untuk mereka menemukan pasir-pasir mereka. Pasir-pasir kita. Pasir itu bisa soal hubungan. Oh ya, soal hubungan. Kita punya teman-teman banyak di luar sampai kita lupa anak istri di rumah. Sekarang kita terpaksa harus di rumah. Dan hubungan-hubungan dengan orang untuk dalam waktu yang sementara hilang semua. Goyang. Supaya kita tidak menganggap hubungan-hubungan itu fondasi hidup kita. Partner bisnis lebih utama dari istri. Wah, itu pasir itu. Pelayanan-pelayanan bisa jadi pasir dong. Sekarang gereja nggak bisa berkebaktian. Gedung gereja nggak bisa dipakai. Beberapa gereja nggak gedungnya segala-galanya. Sekarang orang nggak bisa gedung lagi, digoncang. Karena gedung itu pasir, bukan segala-galanya. Kebaktian hari Minggu aja digoncang. Intinya tersisa hanya Yesus Kristus saja. Pelayanan-pelayanan pun tergoncang. Keuangan kita digoncang. Sumber daya tempat kita berharap hilang semua hari ini. Digoncang kita. Dan yang luar biasa, pengajaran-pengajaran tidak murni juga digoncang. Bayangkan sekarang orang yang diajar tahun-tahun terakhir ini tentang anugerah, goncang juga, bukan? Terus orang bertanya sekarang, mana anugerah, mana kasih Allah? Orang nggak seimbang, nggak diajar bahwa Tuhan itu watak-wataknya, karakternya beroperasi secara koheren, bersangkut paut. Tuhan bukan hanya kasih, tapi Tuhan juga suci. Dan hari ini Tuhan sedang menegakkan pribadi karakternya bukan hanya kasih, tapi suci. Dunia ini dihukum dalam virus corona ini supaya mereka tahu bahwa selama ini mereka telah melangkah jauh dari kehidupan moral yang menghormati Tuhan. Mereka telah meremehkan Tuhan.
Jadi virus corona bagi orang dunia ini hukuman, bagi kita pemurnian. Luar biasa sekali pengajaran-pengajaran yang nggak seimbang. Watak Kristus itu seperti simfoni, bukan penyanyi solo. Itu orkestra. Watak Tuhan itu ada kasih, ada suci, ada kebenaran. Hari ini banyak orang tidak lagi bertanya kepada Tuhan, tapi mempertanyakan Tuhan. Goncang mereka. Diajarnya kasih melulu, nggak diajar suci. Goncang. Inilah yang saya pikir kita perlu bertobat, menyelaraskan hidup kita kembali kepada fakta betapa berharganya Kristus lebih dari apa saja. Dan kita lihat sekarang apapun yang disembah manusia sedang diambil Tuhan. Kita menyembah atlet, wah, kita punya atlet idola sepak bola, wah, nggak ada siaran sepak bola. Artis-artisnya, atletnya juga bahkan ada yang kena corona. Artis-artis nggak bisa nyanyi di panggung konser karena nggak boleh kumpul-kumpul lagi. Semua yang disembah manusia sedang diambil Tuhan. Uang kita, waduh, uang itu, mamon itu sekarang digoncang itu. Sistem ekonomi dunia ambruk, kemiskinan naik, pengusaha-pengusaha bingung karena bisnisnya nggak jalan. Semua yang disembah orang sedang diambil Tuhan. Hari ini yang kita perlukan mungkin bukan vaksin corona mungkin, tapi yang pertama mungkin adalah gini, menyingkir dari semua pengalian perhatian, distraction, dan membangun kebangunan rohani pribadi, dan memulangkan fokus kita hanya kepada Kristus Yesus saja yang paling berarti. Mari kita bertobat betul. Pertobatan di Alkitab itu artinya perubahan hati dan perubahan pikiran, metanoia. Apa perubahan hati, apa perubahan pikiran yang paling perlu? Kalau kau belajar perjanjian baru, maka ada dua hal yang paling ditargetkan dalam pertobatan. Yang pertama adalah menghargai Yesus lebih dari semua hubungan yang lain. Itu jenis pertobatan, itu harus ke situ topik pertobatannya. Alkitab bilang Matius 10 ayat 37, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Wih, banyak dari kita mengasihi bapak ibu kita sampai lebih daripada Yesus. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki dan anaknya perempuan, beberapa overprotective sama anaknya dan anaknya segala-galanya. Oh, goncangan ini maksudnya supaya Yesus yang segala-galanya. Lihat, Alkitab bilang, barang siapa mengasihi anaknya laki-laki dan atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jadi bertobat itu maksudnya menghargai Yesus dari semua hubungan yang lain. Dan kedua, target dari pertobatan adalah begini, menghargai Yesus dengan segala yang kita punya. Dan kalau kita gagal selama ini menghargai Tuhan dengan segala yang kita punya, sekarang yang kita punya diambil semua, supaya hanya Yesus saja yang tersisa. Alkitab bilang, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Itulah dia, mengasihi Tuhan dengan semua yang kita punya. Di tengah-tengah situasi seperti ini, Tuhan mau dorong kita untuk menyadari ternyata tidak ada apapun di dunia ini yang memberikan keamanan dan kepuasan, bukan? Kita diamankan oleh apa? Orang pakai APD saja, dokter, suster aja, yang itu profesi mereka dan biasa mengamankan diri dari virus, kena juga kok. Apa yang paling aman? Di mana rasa aman itu? Hanya Tuhan, Jehovah Nisi, panji-panji keselamatan dan kemenangan. Wow. Di mana kepuasan itu? Dalam soal penderitaan, Paulus bilang seperti ini dalam 2 Korintus 1 ayat 8-9. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tapi hal itu, waduh, nih lihat, Paulus tuh menderita luar biasa sampai putus asa. Tapi dia tahu esensinya. Dia berkata, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Itu tujuannya derita, prahara, itu supaya jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Hari-hari ini orang-orang sombong yang mengandalkan diri sendiri itu pasti terkapar. Tahun lalu, Desember, saya dan diteguhkan banyak, saya mendapatkan arahan dari Tuhan. Dan ternyata saya lihat nabi-nabi banyak bicara yang sama, bahwa tahun 2020 ini adalah tahun perendahan diri, the year of humility, tahun kerendahan hati. Makanya orang sombong hari ini terkapar semua. Yang andalkan duit, andalkan pengalaman, andalkan hubungan orang, andalkan bisnis, hancur semua.
Karena Tuhan sudah bilang tahun lalu, the year of humility, tahun kerendahan hati. Orang-orang sombong paling terkapar tahun ini. Oleh karena itu, mari kita kembali kepada Tuhan. Karena kesombongan akan bikin kita lebih kolaps pada situasi sekarang. Targetnya Tuhan, tunggangi situasi ini supaya kau rendahkan hatimu dan berkata, Tuhan, hanya Engkau yang tersisa, yang paling bernilai. Itu tujuan seluruh misi yang ada di belakang corona ini. Tuhan tunggangi itu. Virus corona sekarang sedang ditunggangi setan, tapi ditunggangi Tuhan juga. Dan kita nggak boleh kemudian masuk kepada perangkap setan ketakutan. Kita harus ada dalam kemenangan. Hal kedua adalah apa yang Tuhan sedang lakukan. Tadi yang pertama yang Tuhan sedang lakukan adalah Tuhan sekarang ini sedang melakukan perkara dahsyat, mengembalikan fokus hidup kita kepada fakta bahwa Kristuslah yang paling bernilai dalam kehidupan. Tetapi perkara kedua yang Tuhan sedang lakukan hari ini adalah mendorong umat Allah supaya umat Allah melakukan pekerjaan baik dalam masa bahaya. Hal yang paling mengerikan sekali lagi adalah pengalian perhatian. Ini strategi setan sudah 6.000 tahun berhasil. Pengalian perhatian. Kita sekarang sedang dialihkan perhatian kita dari panggilan kita. Kita sampai lupa hari ini tujuan kita ada di muka bumi, ditaruh Tuhan. Itu untuk apa? Kita lupa. Hari ini kita terkarantina badan kita di rumah. Tapi bukan berarti terkarantina aksi kita, misi kita, visi kita. Nggak boleh terkarantina dong. Kita harus tetap bekerja walaupun badan kita ter-lockdown. Yohanes 5 ayat 17 berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Yesus itu lihat Bapaknya selalu bekerja, maka dia bekerja. Ayat 19-nya berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Jadi Yesus, Bapa bekerja, Yesus bekerja. Tapi cara Yesus bekerja, dia melihat Bapa mengerjakan apa, baru dia kerjakan. Mungkin semua maksud virus corona ini begini loh. Gereja ini diizinkan kena dampaknya supaya gereja kembali melakukan apa yang Bapak kerjakan. Jangan mengerjakan apa yang tidak Bapak kerjakan. Bayangkan, macet semua aktivis kegerejaan. Macet semua. Supaya kita tuh pulang ke rumah dan merenung gitu loh. Apa sih yang kita sudah lakukan selama ini? Keringat kita, uang kita, perjuangan kita larinya ke hal yang tidak inti. Kita sedang dibawa pulang kepada inti. Kepada panggilan kita yang sejati. Udah deh, lakukan yang ada ayatnya saja. Yang nggak ada ayatnya, mari kita koreksi lagi. Jangan-jangan kita terjebak yang aksesori daripada yang inti, yang esensi. Terlalu banyak mengerjakan apa yang Bapak tidak kerjakan. Maka semua sekarang seperti diambil, supaya yang tersisa hanya begini loh, pekerjaan Bapak. Gereja sedang dialihkan perhatiannya. Saya harus katakan kepada Anda, Tuhan memaksudkan kita untuk melepaskan perbuatan baik di masa seperti ini. Mari kita lakukan apa yang Bapak kerjakan, yaitu melepaskan perbuatan baik. Justru darah Yesus menebus kita supaya kita nggak hidup bagi diri kita sendiri. Ini saatnya kita tuh ikuti panggilan Bapa. Berbuat baiklah, supaya orang melihat perbuatan baikmu dan memuliakan Bapamu di surga. Itu Matius 5 ayat 16. Itu konteksnya kalau lihat ayat-ayat sebelumnya. Itu konteks aniaya, konteks masa sulit. Oh, di masa sulit kalau kau berbuat baik, itu nilai rohaninya tinggi. Di masa damai dan tidak ada masalah, kau berbuat baik, boleh, itu bernilai juga. Tapi perbuatan baik yang dilepaskan di masa bahaya, nilainya tinggi sekali. 1 Petrus 4 ayat 19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Menderita karena kehendak Allah. Menyerahkan jiwanya. Dengan menyerahkan jiwanya. Menyerahkan jiwa. Dengan selalu berbuat baik. Berbuat baik. Sampai menyerahkan jiwa kepada pencipta yang setia. Dengan kata lain begini, jangan biarkan kenyataan dari penderitaan ini menghentikan Anda untuk melakukan perbuatan baik. Kita menderita sekarang, tapi sebagian besar ayat-ayat perjanjian baru tentang perbuatan baik itu dilepaskan di masa bahaya. Nilai rohaninya tinggi.
Ayo, mumpung masih ada situasi nggak enak ini, ayo kita lepaskan perbuatan baik. Karena ini maksud Tuhan. Apa yang sedang Tuhan lakukan? Mendesak umatnya untuk melepaskan perbuatan baik dengan nilai yang tinggi. Galatia 6 ayat 9 mesti kita ingat di masa seperti ini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena itu, ayat 10 Galatia 6, selama masih ada kesempatan bagi kita. Kesempatan. Situasi corona ini masih ada kesempatan bagi kita. Masa bahaya ini. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kepada semua orang berbuat baik, tapi kepada kawan-kawan seiman yang terutama. 1 Tesalonika 5 ayat 15 sama. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tapi usahakanlah senantiasa yang baik. Perintah itu terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Tetap sama kepada persaudaraan dan kepada semua orang. Galatia 2 ayat 10. Hanya kami harus tetap, nih Rasul hebat, dia bilang, hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin. Dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Paulus itu mengingat orang miskin dan sungguh-sungguh melakukannya, katanya. Wow. Mari, di masa seperti ini, kita jangan berkata, aku nih masa seperti ini, nasibku nggak jelas. Aku perlu orang berbuat baik sama aku. Wah, itu melankolis, tidak rohani. Justru pada saat kita membutuhkan orang berbuat baik sama kita, ini waktu yang baik untuk menantang kita, justru bikin baik sama orang lain. Wah, nilai rohaninya tinggi. Nanti kalau situasi ini udah lewat, Anda akan bersyukur rohmu makin kuat. Kau teruji, dan kau tulus dan murni melayani Tuhan, bahkan di masa bahaya. Ada 3 catatan mengenai berbuat baik yang harus Anda lepaskan. Yang pertama, berbuat baik terus diurapi. Perbuatan baik kita itu harus diurapi. Bukan hanya khotbah dan pengajaran saja yang diurapi. Berbuat baik perlu diurapi. Kalau mengajar dan berkhotbah diurapi, itu mengubah orang. Demikian juga berbuat baik, kalau diurapi, mengubah orang. Semua yang tidak diurapi nggak mengubah orang. Kisah Rasul 10 ayat 38 berkata, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan dengan kuat kuasa, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Tuh, Yesus tuh berjalan keliling sambil berbuat baik. Tapi kalimat sebelumnya dia diurapi dulu sama kuat kuasa Roh Kudus, baru berbuat baik. Berbuat baik kalau nggak diurapi, itu Anda hanya pekerja sosial. Itu hanya aktivitas sosial, nggak ada kuasa. Anda perlu pengurapan Roh Allah supaya perbuatan baikmu mengubah orang, menggedor hati orang, mengubah pikiran orang tentang kehidupan. Berbuat baik perlu diurapi. Kami juga lakukan feeding di kota Brebes dan Tegal, melepaskan perbuatan baik. Apapun itu, mau sembako, mau uang cash, kami lakukan banyak hal. Perhatian kepada hamba-hamba Tuhan yang sekarang sedang dalam masa sulit, semua. Tapi bantuan-bantuan pekerjaan baik, apapun yang kami lakukan, termasuk doa-doa, kami betul-betul minta Tuhan mengurapinya. Kita tidak bisa berbuat baik kepada semua orang, tetapi perbuatan baik kita yang kecil pun kalau diurapi, itu merubah atmosfer kota. Yang pertama, perlu diurapi dalam berbuat baik. Kedua, harus dengan hati. Bukan hanya diurapi, tapi dengan hati. Kisah orang Samaria yang menolong orang yang kerampokan di pinggir jalan. Imam lewat gak nolong, ya ampun. Lewi lewat gak nolong. Nah, ini orang-orang beragama kehilangan nurani. Tapi orang Samaria, yang harusnya orang Samaria itu sebenarnya bermusuhan sama orang Israel loh. Itu musuh loh. Dengan dia menolong orang yang kerampokan di pinggir jalan. Judul perikopnya adalah orang Samaria yang baik hati. Bukan orang Samaria yang baik. Banyak orang baik, tapi hatinya gak baik. Alkitab bilang, nolong itu dari hati. Orang Samaria yang baik hati. Jadi, kalau dari hati itu orang kerasa. Heart to heart. Hati ke hati itu yang mengubah orang. Kalau Anda mengatakan sesuatu dari hati, itu mengubah hati orang. Makanya khotbah yang bagus itu dari hati. Lepaskan perbuatan baik dari hati. Karena hati ke hati itu yang mengubah orang. Yang ketiga adalah diurapi dari hati dan dengan spirit of creativity. Kekreatifan. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan kreatif.
Dia nggak sekedar kasih makan, selesai enggak. Tapi dia bilang, ini bagi dulu kelompok 50, 100. Kenapa mesti bagi-bagi dengan bikin kelompok dulu 50, 100. Coba pikirkan itu. Kreatif Yesus. Dan Tuhan bilang juga, waktu muridnya gagal mengusir setan, Tuhan bilang, jenis ini nggak bisa kecuali dengan doa dan puasa. Jenis ini, Yesus tuh punya berbagai cara untuk melepaskan kuasa dan berbuat baik. Yesus kalau menyembuhkan orang sakit, tidak pernah caranya sama. Ada spirit of creativity, roh kreatif itu. Makin kreatif tuh makin mengejutkan, nggak disangka-sangka. Itu perbuatan baik yang mengubah. Jangan lakukan perbuatan baik dan mengcopy perbuatan baik orang lain. Ya, Roh Kudus bisa bicara sama Anda sehingga perbuatan baikmu itu kaya, kreatif, mengagetkan, mengejutkan, penuh daya kejut dan daya ubah. Kalau Roh Kudus bekerja dengan kreativitas, perbuatan baikmu itu nggak disangka-sangka dan daya kejutnya mengubahkan orang. Inilah catatan dari saya tentang berbuat baik. Diurapi dari hati dengan spirit of creativity. Nah, itulah maksud Tuhan dalam masa-masa sekarang kita memasuki masa prahara ini. Allah memanggil umatnya untuk melepaskan perbuatan baik itu justru dalam masa bahaya. Kita ditantang. Kalau di masa enak-enak semua, nggak tertantang. Di masa inilah kita ditantang. Oke? 2 pesan hari ini jelas. Biarkan Yesus yang paling bernilai. Biarkan Yesus segala-galanya dan andalkan Dia. Itu maksudnya Allah sedang bekerja sekarang supaya gerejanya kembali memegang yang bernilai dan melepaskan semua yang tidak bernilai. Semua yang disembah manusia sedang diambil Tuhan semua, supaya yang tersisa hanya Kristus saja. Dan yang kedua pesan hari ini adalah jangan terkarantina badanmu, kemudian juga terkarantina misi aksimu. Badanmu terkarantina, visi aksimu tidak. Kiranya pesan ini memberkati Anda semua. Dan doa saya, Anda tetap menang. Karena Anda sebenarnya sudah menang. Tidak ada yang bisa menghentikan Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Thank you Going buat message-nya. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan. Saya mau ajak kita menyembah dan berdoa sebentar yuk. Kami bersyukur bahwa di dalam Engkau Tuhan, kami lebih dari pemenang. Kami sudah menang, terima kasih Tuhan. Dan biarlah lewat masa-masa ini, kami boleh belajar semakin fokus lagi kepada Kristus saja. Sebagai Tuhan kami, sebagai Juru Selamat kami, sebagai penolong kami satu-satunya. Dan biarlah kami mengizinkan Tuhan bekerja lewat hidup kami. Menyatakan kebaikan-Mu, menyatakan kasih-Mu buat banyak orang. Supaya orang boleh tahu bahwa Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang penuh kasih. Dan kami Tuhan berdoa buat setiap kami masing-masing. Aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu. Lindungi anak-anak-Mu Tuhan dari segala yang jahat. Jagai Tuhan. Jagai kesehatan anak-anak-Mu. Jagai hati anak-anak-Mu. Biar boleh terus bertumbuh dan sehat. Selalu dalam segala keadaan. Berkati keluarga demi keluarga. Biar kasih boleh terus dipulihkan. Jauhkan dari segala pertengkaran yang tidak perlu dari keluarga-keluarga Tuhan. Begitu juga pekerjaan-pekerjaan Tuhan, kami perlu pertolongan juga dalam hal ini. Biar kuasa-Mu yang membuka jalan, kuasa-Mu yang menjamah, kuasa-Mu yang memberikan kreativitas dalam diri kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, biar berkat yang sempurna selalu menjagai kami. Damai sejahtera Allah, kuasa Allah menjagai kami. Sebentar kami mau terima berkat Tuhan, biarlah kami semua buka hati dan tangan kami di hadapan Allah. Umat yang disayangi Tuhan, dan umat yang mau belajar sayang sama Tuhan lebih lagi. Mari terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapamu yang di surga. Dalam cinta kasih Anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup. Dan dalam persaudaraan yang manis dengan Roh Kudus. Biar selalu menyertai kita semua dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Dan membuat kita memuliakan Tuhan di dalamnya. Dari sejak hari ini, sampai Yesus menyebutnya di awan-awan. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan, amin. God bless you all. Happy Sunday. Oke, nggak kerasa ya guys, kita udah hampir sampai pada penghujung perjumpaan kita minggu ini ya. Benar nggak? Kita udah dapat banyak hal, kita dapat sesuatu yang luar biasa juga. Dan sebelum kita berakhir nih, harus berpisah, kita mau sampaikan dulu informasi yang penting. Betul Silakan sekali. Bos.
Yang pertama nih, buat teman-teman lighters, jangan lupa selalu pantengin YouTube dan IG lighters CLCC supaya bisa dapat info-info terbaru dari lighters. Next, jangan lupa untuk adik-adik, yuk kita ikutan acara ini CL Kids Healthcare Heroes. Di situ kita akan membantu dokter dan juga petugas-petugas kesehatan. Pengen tahu info lebih lanjutnya? Langsung follow IG-nya CL Kids, dan juga untuk kelas-kelas kalian bisa follow IG-nya CLCC Flash. Oke, nah guys, kalau dari saya juga ini cukup penting. Cukup penting. Akan ada kelas CLCC Helpful Online Class, judulnya How to Read Your Bible. How to Read Your Bible. Ini tanggal 25 Mei dan ini sangat penting banget untuk kita yang pengen belajar tentang Alkitab lebih lagi, ya. Langsung aja pantengin di Instagramnya CLCC karena itu pasti bisa ngebantu kita semua teman-teman, ya. Dan ada lagi, satu lagi boleh ya? Boleh. Nggak banyak ngomong kan? Nggak banyak. Satu lagi, ada yang namanya CLCC Home ini akan membuka kesempatan buat teman-teman yang pengen belajar untuk renungan harian. Renungan harian, oke. Renungan harian kan setiap hari nih. Nah, kalau teman-teman pengen dapat renungan harian setiap hari, caranya gampang aja. Cukup scan QR code di sini nih. Scan aja, cas ya. Nanti akan dikirimin renungan harian tiap hari. Wow, gampang banget ya. Sangat dipermudah. Kalau teman-teman ngerasa diberkati dengan tayangan ini, CLCC Online Service ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan share dong ke teman-teman yang lain supaya diberkati juga yang lain. Wow, oke. Pasti ya kalian ya. Kalau gitu sekian CLCC Sunday Live minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Akhir kata, saya Robert. Saya Lolo. Saya Clary. See you next week and God bless!